Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari ke berapa, ke 5 atau 6 di bulan Syawal, alhamdulillah masih nuansa Syawal, dan kita masih diberikan kesehatan, dan semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga tetap semangat, dan tidak lupa juga ingat sunnahnya Rasul, yakni di bulan Syawal, puasa Syawal 6 hari, yang berharap Allah meridhai kita, yang berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang akan datang, dan tentunya Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia agung, suri teladan kita semuanya, yang telah membawa Islam hingga kemudian kita mengenal Islam, yang berharap kita pun mati dalam kondisi Islam, dan tentunya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang insyaallah rahmati Allah SWT, perkenalkan nama saya Sulaiman. Ini hari perdana di mana saya akan mencoba membedah buku Smart with Islam. Maka ini episode pertama, yang nanti insya Allah akan ada episode selanjutnya. Maka teman-teman dimanapun berada, pastikan selalu ikuti channel kami yang ada di Yuk Ngaji Klaten. Buka di YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten, like, komen, share kalau memang itu bermanfaat. Semoga ini bagian dari kontribusi kita untuk Islam, dan semoga Allah tentunya meridhai kita semuanya. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, ini buku yang sangat-sangat, ya bagi saya untuk kalangan remaja pas banget. Karena apa? Remaja juga generasi penerus perjuangan. Remaja adalah generasi penerus negeri ini. Tentunya kemudian perjuangan ini untuk kemudian perjuangan mengembalikan Islam, perjuangan untuk Islam, perjuangan demi Islam. Karena hanya Islamlah yang kemudian nanti bisa memberikan masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik lagi. Apa? Saya ulang lagi, Smart with Islam. Judul bukunya sudah keren. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas bab pertama, yakni Finding the Light. Apa itu? Wah, bahasannya keren banget. Bahasannya kok gaya banget kan gitu katanya. Enggak. Intinya adalah menemukan sebuah cahaya. Ketika kita dalam kondisi gelap, pasti kita menginginkan cahaya walaupun itu kecil kan gitu. Karena di sana pasti ada kehidupan. Ketika kita ada di suatu kampung yang kemudian yang sangat-sangat pelosok, yang mungkin bisa jadi malah belum ada listrik, maka kita berharap ada sebuah cahaya walaupun itu satu, walaupun itu kecil. Karena di sana pasti memastikan adanya sebuah kehidupan. Nah, finding the light. Oke. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian mencermati kehidupan ini, maka sebuah perjalanan kehidupan yang sangat-sangat panjang, atau perjalanan kehidupan yang itu bisa kita maknai panjang, bisa kita maknai pendek, tergantung cara pandang kita. Tapi yang paling penting dari itu semuanya, sebuah perjalanan kehidupan ini kita bisa memahami tujuan perjalanan ini. Kita akan kemana? Kita akan dalam perjalanan itu kita mau punya bekal apa? Ini yang kemudian harus kita pastikan. Karena apa? Karena realitasnya ketika kita kemudian melakukan perjalanan, kalau kemarin mudik saja dilarang, mungkin pulang kampung kali ya yang dibolehkan. Ketika pulang kampung pasti seseorang punya tujuan. Kampungnya di Jawa Tengah, kampungnya ada di Jawa Timur, kampungnya ada di
Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah, ketika tujuan itu jelas, maka seseorang yang mau pulang kampung itu pasti merencanakan harinya kapan, naiknya apa, bekalnya apa dan berapa, nanti di kampung berapa hari. Ketika tujuan itu jelas, ketika rancangan-rancangan perjalanan yang akan kita tuju itu jelas, maka seseorang yang akan melakukan pulang kampung, bukan mudik ya, pulang kampung, maka pasti seseorang itu akan membuat rencana-rencana, membuat persiapan-persiapan, dan tentunya dia akan ketika melakukan perjalanan memastikan dia akan sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, ketika dia mau naik angkutan umum atau mobil-mobil angkutan umum, dia pasti memilih jalur yang sesuai dengan tujuan yang dituju. Beda halnya ketika seseorang yang pulang kampung tidak jelas tujuannya, yang pasti ya nggak jelas. Dia mau naik bus yang mana, dia mau nanti di kampung berapa hari. Ketika seseorang nggak punya tujuan yang jelas, apapun itu, salah satunya dalam pulang kampung, maka seseorang tersebut pasti akan bingung, pasti akan semrawut, pasti akan nggak jelas. Dan bisa jadi ya seperti hanya orang bingung, linglung gitu. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun juga, terlebih kehidupan ini. Realitasnya perjalanan kehidupan ini atau kehidupan yang kita jalani ini sebuah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat pendek, tergantung cara pandang kita. Karena yang pasti adalah perjalanan kehidupan ini memastikan kita harus memahami, kita harus mengetahui tujuan perjalanan ini, agar kemudian perbekalan-perbekalan itu kita siapkan dengan tepat, tujuannya mau kemana kita juga jelas. Maka seseorang yang mempunyai tujuan yang jelas dalam hal ini menjalani kehidupan ini, maka seseorang itu akan membuat rencana-rencana aktivitas-aktivitas kehidupan ini tentunya juga dengan jelas. Yang pasti bagi mereka-mereka yang normal, bagi mereka-mereka yang sehat, yang wajar, bukan yang wajar, yang setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, tujuan untuk kemudian menjalani kehidupan, mendapatkan kebahagiaan ini, kebahagiaan luar biasa. Maka dia akan merencanakan perbekalan-perbekalan yang itu membahagiakan dia. Terlebih ketika seorang muslim misal, dia memahami kehidupan ini ada kehidupan dunia, ada kehidupan alam kubur, ada kehidupan akhirat nanti. Meniscayakan bagaimana kemudian menjalani hidup ini, bagaimana perjalanan hidup ini ketika nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta, maka seseorang itu akan siap gitu. Nah, ngomong-ngomong perjalanan hidup, kita teringat bagaimana filmnya Finding Nemo, bagaimana seorang ayah, sang ayah dari ayah Nemo ini berusaha untuk mencari anaknya yang bernama Nemo ini, yang berusaha keras untuk mendapatkannya, karena tahu-tahu Nemo ini hilang dari kehidupan dengan ayahnya. Tentunya sang ayah Nemo kemudian berusaha untuk kemudian mencari tahu temannya Nemo itu siapa, teman-teman dekatnya itu siapa, alasan kenapa kok Nemo ini kemudian pergi tanpa kemudian izin dulu dengan sang ayah gitu. Keren teman-teman, Finding Nemo kalau teman-teman pernah nonton, full inspirasi dan sangat-sangat memberikan hikmah kalau kita bisa ngambil pelajarannya gitu. Nah, dari secara singkat cerita, film Finding Nemo ini memang film anak-anak, tapi hikmahnya apa, bagaimana sang ayah ini berusaha keras untuk kemudian mencari tahu anaknya Nemo tadi yang kemudian hilang, yang mencari tahu ini melalui temannya siapa, kenapa kok dia kemudian pergi. Inilah yang kemudian menjadi titik poin bagi sang ayah berusaha keras. Nah, dari sini
maka kita juga bisa ngambil pelajaran bagaimana sang ayah untuk kemudian mencari si anak tadi, si Nemo tadi, berusaha keras mencari tahu. Mencari tahu ini berarti butuh ilmu. Tadi mikir, wah teman-temannya siapa, faktornya apa, kemudian si Nemo ini pergi gitu. Nah, itulah finding the light bahasa kita. Dalam perjalanan hidup ini, kalau kita kemudian ingin menjalani kehidupan ini, kalau saya yakin, saya memastikan siapapun mereka menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nanti sempurna, maka tidak lain tidak bukan kita harus menemukan sebuah cahaya, finding the light. Cahaya di sini apa? Tentunya tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Ilmu dalam menjalani kehidupan ini, agar kemudian yang dicita-citakan, yang diharapkan dalam perjalanan hidup ini sesuai dengan tujuan, sesuai yang diharapkan, dan rencana-rencana untuk mendapatkan target-target, mendapatkan apa yang diinginkan tadi bisa kemudian disiapkan juga. Inilah pentingnya ilmu, finding the light, kan gitu kan. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup kita ini memang tadi ada yang bisa tergantung cara pandang kita masing-masing. Ada yang memahami hidup ini pendek, ada yang memahami hidup ini panjang. Tapi yang pasti karena pendek panjangnya atau usia kita ini tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Sang Pencipta kita, maka yang jadi fokus kita bukan pada panjang pendeknya umur kita, tapi bagaimana tatkala menjalani hidup ini, perjalanan hidup yang Sang Pencipta karuniakan kepada kita, kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengoptimalkan, kita bisa mengisi aktivitas-aktivitas tadi sesuai dengan ilmu dari Sang Pencipta, yang Sang Pencipta itu mengharapkan kita bisa bahagia. Ketika kita kemudian ngomongin tentang ilmu, sebenarnya apakah kita semuanya butuh ilmu? Kan misal ketika seseorang itu mau makan, butuh ilmu nggak teman-teman? Butuh ilmu. Wah, itu hewan banyak yang makan nggak butuh ilmu. Iya memang. Tapi kemudian apakah kita kemudian mau seperti hewan seperti itu? Karena memang benar ketika kita mau memenuhi kebutuhan makan misalnya, ini apakah butuh ilmu? Ternyata secara gampang itu memang nggak membutuhkan ilmu untuk makan. Itu apa? Karena hewan pun nggak butuh ilmu bisa makan. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang wajib kita penuhi, kebutuhan yang perlu kita penuhi. Ketika kita merasa lapar, maka seseorang itu makan. Ketika hewan itu merasa lapar, maka dia kemudian nyari makan. Nah, iya nggak teman-teman? Butuh ilmu. Ternyata kalau secara singkat tadi seolah-olah nggak membutuhkan ilmu, tapi ternyata bagi kita, ketika kita kemudian Muslim tentunya, maka ini makanan yang kita makan halal atau haram? Ini makanan punya siapa? Nah, ini bagian dari ilmu yang kemudian harus kita pastikan, agar kemudian ketika makanan yang masuk dalam tubuh kita itu berarti benar-benar kehalalannya, yang itu berbicara kehalalan, yang kemudian itulah yang kemudian Allah ridhoi, Allah maui, kan gitu kan teman-teman. Jadi urusan makan yang sepele, yang hewan aja juga memenuhi kebutuhan makan nggak perlu ilmu, tapi bagi manusia, kalau kita kemudian pengen seperti hewan, ya silahkan. Tapi kalau itulah manusia yang harusnya membedakan kita, karena manusia realitasnya beda dengan hewan. Apa yang membedakan teman-teman? Akal pikiran.
Buktinya apa? Kalau kita berbicara tadi urusan makan. Contoh bagaimana monyet ketika kemudian makan pisang. Sudah ngerti semua ya teman-teman, kesukaan monyet dari dulu sampai sekarang sukanya makan pisang. Dia nggak butuh ilmu aja, dia bisa makan pisang. Dia ambil pisang, dia kupas kulitnya, kemudian dia makan. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang bisa. Manusia ketika bisa makan, ketika mau makan pisang pun nggak butuh ilmu untuk makan pisang. Apakah demikian? Nah, ternyata bedanya manusia dengan hewan yang tadi saya katakan adalah akal pikiran. Ternyata kalau kita lihat manusia, ternyata kalau mau makan pisang aja, ada yang mau sama-sama makan pisang, ternyata makanan yang terbuat dari pisang itu banyak banget. Mulai dari pisang molen, mulai dari pisang goreng, mulai dari keripik pisang, mulai dari kolak pisang, dan lain sebagainya. Kita kembali ke monyet tadi, apakah monyet mau request atau dia kemudian berkarya pisang, ada pisang goreng, wah mau makan pisang godok kan enggak. Nah ini hal yang contoh yang simple, contoh yang sederhana bagaimana manusia itu sangat beda dengan hewan. Maka tadi kalau kemudian ada yang mengatakan wah mau makan aja butuh ilmu, karena realitasnya tadi ternyata urusan makan pisang aja beda banget kan. Dan itulah teman-teman, itu contoh kecil, belum nanti hal-hal yang besar yang kemudian yang memastikan manusialah yang kemudian punya akal pikiran, yang dengan akal pikiran inilah kemudian bisa menyerap ilmu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, ilmu yang seperti apa untuk kemudian kita menghantarkan pada kebahagiaan tadi. Ilmu yang seperti apa yang menghantarkan pada perjalanan kehidupan yang kita harapkan adalah bisa bahagia sampai tujuan. Yang kita bisa kemudian merencanakan aktivitas-aktivitas ini untuk sampai tujuan tadi, tujuan yang membahagiakan. Maka tidak lain tidak bukan ilmu yang kemudian harus dipahami, harus diserap oleh akal pikiran, tentunya adalah Islam. Islamlah yang kemudian bisa memberikan bangunan pemahaman terhadap kehidupan kita. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa id a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan selanjutnya tadi ayat 30 sampai 31. Yang intinya di sana ayat tersebut menjelaskan pada kita dengan di ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwasanya melalui akal kita maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi. Yang pertama mendapatkan informasi itu, yang pertama memberikan informasi itu adalah dulu Nabi Adam. Kita sekarang kita kenal pisang, kita kenal tahu, kita kenal tempe, itu semuanya ada informasi pertama kali dulu adalah Nabi Adam. Dulu Nabi Adam ada tempe tahu enggak, maksudnya ketika kemudian banyak nama-nama yang ada di alam semesta ini, itu semuanya dulu yang didapatkan dari Nabi Adam alaihissalam, kakek buyut kita. Baik teman-teman ya, insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, finding the light, ilmu yang
selanjutnya tentunya ilmu untuk ibadah kita, karena kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan Allah menyuruh kita untuk kemudian beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita kemudian telusur ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, itu semuanya butuh ilmu, teman-teman. Saya yakin ini semuanya sudah bisa memahami. Sholat zuhur itu wajib hukumnya, tapi nanti dulu bisa jadi haram kalau ketika kemudian kita mengerjakan sholat zuhur itu belum pada waktunya. Nah, walaupun beda sedikit aja, itu kan menjadikan beda hukumnya. Ini butuh ilmu. Terlebih ketika tadi Allah berfirman, ketika Allah tadi menyampaikan kepada kita bahwasanya hidup ini tidak lain untuk kemudian beribadah, maka ilmu untuk menjalani kehidupan ini agar kemudian bernilai ibadah maka menjadi sangat penting sekali. Kata tadi saya katakan ilmu yang dimaksud di sini adalah tentunya ilmu Islam, karena Islamlah yang kemudian konsep kehidupan kita. Islamlah yang kemudian menjadi cara pandang dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian dari aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali ini semuanya bernilai ibadah. Gimana caranya, teman-teman? Hanya ada dua unsurnya, teman-teman, agar setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Mulai makan, mulai berpakaian, mulai berkeluarga, mulai apa aja aktivitas ini biar bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Yakni syaratnya cuma dua. Yang pertama, teman-teman, niat karena Allah. Dalam artian di sini adalah koneksi kita selalu pada Allah itu harus selalu ada. Bagaikan HP, kita pengen sinyal kita selalu 4G, atau syukur-syukur bisa lebih dari 4G kan gitu ya. Karena kalau 3G sekarang sudah nggak bisa WA-an kan itu ya. Nah, maka bagi manusia harusnya sinyal kita kepada Allah juga demikian, selalu connect selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita selalu nyambung bahwasanya kita hambanya, hati kita selalu nyambung bahwasanya kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya saat sholat saja, bukan hanya saat puasa Ramadan saja, tapi dimanapun berada kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka koneksi kita, sinyal kita harus selalu nyambung terus. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kemudian hidup kita bernilai ibadah, aktivitas kita bernilai ibadah, maka ilmunya adalah kita harus paham ilmu Islam secara syariat yang tentunya Allah sudah tentukan. Mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah, mana yang menjadi makruh mubah, maupun mana yang menjadi haram. Yang dari itu semuanya kita kemudian mengikutinya. Ketika kemudian itu perintahnya wajib, maka kita kemudian mengerjakannya. Ketika kemudian itu perintahnya larangan, maka kemudian kita meninggalkannya. Makan tadi misal bisa biar kemudian makan kita biar bernilai ibadah, maka bismillah, niat kita makan ini untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Dalam artian ya nggak seperti itu banget, tapi koneksi Allah, bismillah, dengan mengucap basmalah. Oh, makanan ini halal, makanan ini halal secara zatnya, makanan ini halal dari sisi kepemilikannya. Oh, ini halal dari zatnya, kemudian halal dari ini milik saya, bukan milik orang lain. Roti, tapi kalau milik orang lain jadi nggak halal kan gitu. Apalagi terlebih itu belum ada izin terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang insya Allah hormati Allah SWT, maka itu ilmu untuk menjalani kehidupan yang lagi-lagi tadi, agar kemudian perjalanan hidup ini kemudian nanti bisa membahagiakan, karena sang pencipta Allah SWT mengharapkan seperti itu. Disinilah pentingnya kemudian kita harus menuntut ilmu terkait rincian-rincian mana yang menjadi wajib, mana yang menjadi sunnah,
mubah, makruh dan haram. Jangan sampai yang selama ini hanya dipahami ketika kemudian wah sholat ini wajib, sholat zuhur wajib, tapi tadi terlihat ketika kemudian hanya modal semangat sholat zuhur wajib, tapi ternyata dia mengerjakan sholat zuhurnya belum pada waktunya, kan jadi kemudian jadi haram, jadi batal semuanya, ya tertolak kan gitu kan ya. Nah teman-teman yang insya Allah hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah finding the light dalam kehidupan kita menjadi penting sekali. Oleh karenanya, kalau kemudian kita mengharapkan perjalanan hidup ini menggapai kebahagiaan, pastikan kita kemudian bisa menuntut ilmu menjalani kehidupan ini, ilmu dalam urusan dunia pun ilmu dalam urusan dunia yang berkaitan dengan syariat-syariat yang kemudian Allah tentukan, ini dibolehkan atau tidak, ini diharamkan atau tidak. Yang dari situ berharap proses perjalanan untuk kita mendapatkan kebahagiaan Allah mudahkan. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan episode pertama Finding the Light. Ikuti episode berikutnya untuk kemudian kita bisa membangun kerangka berpikir Islami kita, di mana kita sebagai seorang muslim tidak lain tidak bukan pola pikir kita harus Islam secara utuh. Karena apa? Karena pemikiran yang berada dalam beredar sekarang ini tentunya banyak pemikiran-pemikiran di luar dari Islam. Kita juga harus bisa memahami atas itu semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share kalau itu memang bermanfaat di channel kami YouTube Yuk Ngaji Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.